Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Allah, marilah kita bersama-sama menyatukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk beribadah. Dan dalam hati kita masing-masing hendaknya mengakui yang demikian. Ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung pujian Jemaat 14 ayat yang pertama. Kulo samyo tetunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk menggumuli firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Sumber kehidupan, Allah yang penuh dengan kasih, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dan kami boleh menggumuli firman-Mu pada malam hari ini. Tuntunlah kami dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada malam hari ini kami ambil dari kitab Mika 4 ayat 1 sampai dengan 5, yang demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi 345 ayat yang pertama. Nadyan kulo amitoro. Yang
dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul pada renungan pada malam hari ini kita ambil indahnya sebuah pengharapan. Sebagai manusia yang lemah, kita pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Baik dalam hal usaha di pekerjaan, berrelasi dengan sesama, termasuk berrelasi bersama dengan Tuhan. Tidak banyak orang mau menyadari kerapuhannya dan kegagalannya dalam berrelasi dengan Allah. Karena memang kenyataannya manusia seringkali merasa sempurna dan merasa sudah melakukan banyak hal. Padahal belum tentu apa yang dia lakukan itu didasari dengan kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Allah, dalam kitab Mika, kita dapat melihat di bagian awal di pasal 1 sampai ayat 1 sampai 3. Yang isi atau tema besarnya adalah tentang sebuah kegagalan dalam hidup beriman. Bangsa Israel menjadi bangsa yang patut mendapat hukuman karena kejahatan dan dosa mereka. Sementara itu di ayat yang keempat, tema yang diangkat ialah tentang sebuah pengharapan umat Allah. Di ayat 6 dan ke-7 berkisah tentang Tuhan yang menggugat umat Israel karena dosanya. Dan di bagian akhir ditekankan tentang Tuhan yang mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya. Dari tema yang ada di kitab Mika ini, setidaknya kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah adalah Bapa yang memerintah dengan adil. Ada relasi yang begitu indah, termasuk ada sebuah pengharapan di balik sebuah kegagalan. Saudaraku yang dikasihi Allah, keindahan dari sebuah kegagalan dapat kita nikmati dan kita rasakan ketika kita sudah benar-benar menjaga komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebuah komitmen yang tidak hanya dilakukan untuk satu keinginan saja, melainkan sebuah komitmen yang menguatkan kita untuk berada dalam pengharapan kepada Tuhan. Hidup taat dan setia sampai menantikan karya Allah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita memang membutuhkan suatu perjuangan yang terus-menerus. Karena perjalanan bersama Tuhan memang bukan berarti hidup tanpa tantangan dan godaan. Maka di masa Advent ini, mari kita bersama-sama menjalani hidup dengan taat dan setia. Kegagalan di masa lalu biarlah menjadi cerita kelam yang membawa semangat perubahan. Pengharapan untuk masa depan biarlah selalu ada seiring dengan karya Allah yang selalu melingkupi kita dan membawa kita pada proses belajar menyelami serta terus menanti karyanya yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat yang teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya. Akan yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya.
Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum masuk meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sama kita dengan sungguh dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pengakuan diri kami bahwa kami manusia yang berdosa. Kami mengakui bahwa ketidakmampuan kami untuk melakukan kasih-Mu. Kami sering menendam, merasa iri dengan sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan mohon pengampunan-Mu dan belas kasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Allah, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita semua. Seperti yang difirmankan demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Allah, saat ini kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan. Dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dan diiringi oleh pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 157 ayat yang pertama. Chaos no bisun songmu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan marilah kita bersama-sama membawa doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk menguji diri kami. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar siap untuk memelihara iman kami dari Tuhan melalui perjamuan yang akan kami layankan bersama. Tolong kami Tuhan melalui perjamuan yang akan kami terima. Kami terus mengingat akan cinta kasih-Mu, sehingga kami terpanggil untuk hidup dalam kebenaran, untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan, dan yang senantiasa hidup dalam sukacita, karena ada pengharapan yang terus baru di dalam Tuhan. Berkati kami dan keluarga kami, semoga kami boleh menghidupi cinta kasih kami melalui perilaku kehidupan keluarga kami. Dan pada saat ini kami boleh mengucap syukur yang Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang menderita, sedang mengalami kekurangan. Kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan boleh pakai kami untuk menjadi sarana penghiburan, sarana penguatan bagi saudara kami yang sedang sakit. Dan jamahlah segala obat, minuman, makanan, tangan-tangan yang merawatnya, boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi 431 ayat yang pertama. Gusti Adawuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini telah usai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan damai sejahtera.